Sementara di sisi lain Esther sedang mengamuk di toilet dan terlihat jiwa iblisnya. Astaghfirullahalazim. Setelah sampai di rumah, terlihat bahwa si ayah semakin tidak percaya pada si ibu dan terus menekannya. Dan pada malam harinya, polisi pun akhirnya menemukan mayit Suster Abigail yang sudah membeku. Aduh. Lalu di sisi lain terlihat kembali sisi iblis dari si Esther mengenai lukisannya yang jika terkena sinar ultraviolet, gambarnya sangat-sangat mengerikan. Keesokan harinya si ibu pun memberikan hasil pencariannya tentang kepribadian ganda yang jelas terlihat pada diri Esther. Namun si ayah lagi-lagi tidak percaya dan berkata bahwa Esther hanyalah anak kecil. Lalu si ibu pun memiliki rencana untuk mencari data-data terlebih dahulu dengan menghubungi panti asuhan di Rusia yang menurut data bahwa dia berasal dari sana. Akhirnya si ayah pun menyetujuinya. Keesokan harinya yang dimana anak-anak sedang bersekolah dan si Esther bolos sekolah, si Esther pun memiliki kejutan untuk diberikan ke si ibu, yaitu rupanya itu mawar yang ditaburi Abu Jessica di sana. Budak teh kampret di sana. Aduh, si ibu pun langsung menggenggam tangannya dan si Esther pun langsung berteriak. Lalu setelah itu si Esther pun kabur. Begitu bersedihnya si ibu atas kejadian ini karena mengingat seberapa berartinya bunga itu untuknya. Dan di sisi lain Esther rupanya sedang menjepit tangannya sendiri hingga tangannya itu patah dengan tujuan memfitnah si ibu atau membesar-besarkan masalah itu. Saat malam harinya budak kampret ini pun memanggil si ayah dan mengadu bahwa si ibu penyebabnya. Setelah itu si Esther pun tidur bersama si ayah dan menyuruh si ibu untuk tidur di bawah. Karena stres, dia pun langsung membeli Hammer. Dan saat akan meminumnya, dia pun tersadar kembali bahwa minuman itu berbahaya dan langsung membuangnya ke dalam wastafel. Keesokan harinya saat mengantar mereka ke sekolah, tiba-tiba saja tas milik si Daniel bolong. Alhasil si ibu pun langsung mendekatinya. Namun emang bangsat gitu, si Esther pun langsung menarik rem tangan dan sesampainya di rumah dia pun langsung dihakimi oleh psikiater dan si ayah karena kelalaiannya. Ditambah si ayah menemukan khamar di dapur. Si ibu pun menjelaskan bahwa dia tidak meminumnya. Namun lagi-lagi mereka berdua tidak percaya padanya dan mereka berniat untuk membawanya ke tempat rehabilitasi. Si ibu pun terus menjelaskan bahwa itu bukan salahnya dan dia telah menarik rem tangan. Namun mereka tidak mempercayainya. Sementara di atas, Esther yang melihat Max menangis pun langsung mengancamnya akan menembak si ibu jika dia mengadukannya. Setelah itu, Daniel pun secara sembunyi-sembunyi datang menemui Max dan bertanya apa saja yang dia ketahui. Max pun memberitahu semuanya melalui gambaran yang dia buat. Lalu Daniel pun berniat untuk membongkar semuanya dan akan mengambil barang bukti pembunuhan Suster Abigail di rumah pohon. Namun lagi-lagi si bangsat ini mendengar di balik pintu. Keesokan harinya terlihat bahwa Daniel akan masuk menuju rumah pohon dengan membawa linggis kecil untuk membobol pintunya. Dan pada saat bersamaan si ibu pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar si Esther dan mencari buku yang berisi foto bapak-bapak tersebut. Hingga akhirnya dia pun menemukan buku tersebut dan terlihat tulisan Institut Saarne di sana. Lalu dia pun langsung mencari nomor teleponnya yang rupanya itu berada di Rusia. Dan saat si ibu bertanya mengenai identitas anak yang diadopsi, mereka pun langsung menyanggahnya karena Institut Saarne
bukanlah sebuah panti asuhan, melainkan rumah sakit jiwa. Dan pada waktu bersamaan Daniel pun mulai masuk ke dalam rumah pohonnya. Dan tiba-tiba dia pun langsung ngabacot dan membakar semua barang bukti dan langsung kabur serta mengunci pintunya. Daniel pun berusaha keluar dari sana serta berteriak. Lalu terlihat sekilas bahwa si ibu mengirimkan foto-foto serta berkas si Esther kepada Institut Saarne itu. Kembali ke Daniel, dia pun akhirnya terjatuh dari sana dan mengalami patah pada lehernya. Si ibu pun telat menyadarinya dan langsung menelepon 911 serta berlari ke arah si Daniel. Saat si budak kampret itu akan menjebretkannya dengan batu, tiba-tiba ya alhamdulillahnya Max berhasil menggagalkannya. Scene beralih di dalam rumah sakit dan memberitahu bahwa Daniel mengalami patah pada lehernya dan sekarang berada di ICU dan insya Allah besok bisa pulang. Setelah itu si ibu kembali menjelaskan kepada si ayah mengenai temuannya yang dimana Esther berasal dari rumah sakit jiwa dan penyebab kebakaran ini adalah si Esther. Namun si ayah lagi-lagi kekeh bahwa Esther bukanlah pelakunya. Namun di sisi lain Esther pun meminta uang untuk membeli soda imbuhnya. Lalu diberilah oleh si Nini dan dia pun pergi ke... ya pastinya ke si Daniel. Aduh, pinternya si Esther, dia sebelum menekannya menggunakan bantal, dia memindahkan pendeteksi jantungnya terlebih dahulu dan langsung mengekapnya menggunakan bantal. Dan setelah Daniel tidak bergerak, dia pun memindahkan kembali alat tersebut padanya dan alarm pun langsung menyala. Mereka berdua pun langsung berlari, lalu si ibu pun langsung mendatangi si Esther dan namun lagi-lagi si Esther dibela oleh si ayah dan langsung diamankan. Sementara si ibu, dia langsung disuntik pingsan oleh dokter yang berjaga. Namun terlihat bahwa ada yang menelponnya namun tak terangkat. Aduh. Saat tersadar, si ayah pun memberitahu bahwa Daniel insya Allah membaik dan si ibu akan beristirahat di sini beberapa hari. Lalu si ayah pun pulang bersama Esther dan si Max. Sesampainya di rumah, karena stres dan frustasi, alhasil dia pun mengambil khamer sembali ngudud. Sementara di sisi lain, Esther pun mulai bersiap dan dandan layaknya biduan. Setelah itu, si Esther pun mendatanginya dengan dandanan seperti itu dan langsung menyatakan cintanya pada si ayah. Lalu membisikkan, ya di sini si Esther mengajaknya untuk bermesraan dengannya. Namun itu langsung ditolak oleh si ayah dan menyuruhnya untuk masuk ke kamarnya dan akan mengembalikannya pada panti asuhan. Namun di sisi lain, si ibu mendapatkan telepon dari dokter rumah sakit jiwa yang berada di Rusia dan terdapat fakta bahwa Esther bukanlah anak-anak, tapi dia adalah wanita kelahiran 1973 dan dia memiliki kelainan hormon yang menyebabkan menjadi kerdil gitu ya. Dan ditambah dia selalu bertingkah seperti anak kecil agar dia bisa diadopsi oleh sebuah keluarga, dan setelah diadopsi dia akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan hati sang ayah. Dan jika sang ayah itu menolaknya, maka dia akan membunuh keluarga tersebut, sebagai contohnya keluarga yang mengadopsinya sebelum mereka. Dan dia selalu menggunakan gelang dan kalung itu karena ternyata terdapat luka bekas borgol karena dia merupakan pasien yang paling berbahaya. Dan dokter itu pun memerintahkannya untuk langsung menelpon polisi jika dia berada di rumahnya. Alhasil si ibu pun langsung berlari dan buru-buru menuju rumahnya. Sementara di sisi lain, Esther yang marah pun langsung memporak-porandakan kamarnya dan langsung pergi keluar. Lalu si ayah pun yang memeriksa kamarnya pun tanpa sengaja melihat lukisan yang menyala jika terkena sinar ultraviolet. Begitu terkejutnya dia saat melihatnya. Lalu tak lama telepon dari si ibu pun berbunyi dan saat akan diangkat rupanya listrik tiba-tiba mati. Dan saat dilihat menuju saklar, ternyata benar saja saklar di sini sudah ngebeledug
Namun di sisi lain, si ibu yang sedang berkendara menuju rumah pun langsung menelpon 911. Kembali ke rumah, Esther pun dengan mudahnya membunuh semua si ayah. Namun si Max pun langsung bersembunyi dan Esther kini mengambil pistol. Si ibu pun tak lama sampai ke rumahnya, mendapati si ayah yang sudah bersimbah darah di sana. Lalu dimulailah si ibu gelut bersama Esther. Ya, di akhir polisi pun datang, sementara Esther huluna bingkeng akibat ditajong ku si ibu. Dan tamat. Aduh. Cukup emang pokoknya mah aduh pisan ini teh. Film sini ini kerdil ini emang dikasih beuleuna teh edan boy. Cuma ini cuma film ya Allah. Astagfirullah. Udah saya nggak bisa komen apa-apa lagi lah udah ya. Ini mah film, nggak bisa komen apa-apa lagi. Ya intinya mah gitulah ya. Semoga ya mohon maaf jika ada. Ya udah cukup sekian aja ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.